Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya Yogo Permana, SIMH, selaku dosen di Institut Kajian Sanusi Sukabumi. Dan kebetulan saya saat ini merupakan peserta PKDP 2026 PTP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional dan regulasi di Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita masuk kepada inti materi, tentu kita harus mengetahui capaian dan indikator pembelajaran dalam materi ini. Kita akan lihat di dalam pembelajaran ini dari kurikulum melalui materi ini diharapkan kita bisa mengevaluasi, menganalisis, menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan fatwa dengan analisis yang objektif dan syar'i. Selain itu, kita dituntut untuk menganalisis kedudukan hukum ekonomi Islam dalam tata hukum nasional secara holistik, serta mampu mengidentifikasi seluruh regulasi ekonomi syariah yang berlaku di yuridikasi Indonesia saat ini. Indikator keberhasilan tercermin dari kemampuan kita menjelaskan runtutan sejarah regulasi serta bagaimana implementasi praktis kompilasi hukum ekonomi syariah di pengadilan. Bapak Ibu yang berbahagia, dasar konstitusional dan integrasi sistem. Hal ini juga cukup penting untuk kita pahami bahwa bagaimana kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Secara konstitusional, fondasi kita sangat kuat, yaitu berdasarkan pasal 29 Undang-Undang 1945, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Termasuk di dalamnya adalah dalam bentuk konteks bermuamalah. Dalam tata hukum nasional, hukum ekonomi syariah berlaku sebagai les spesialis di bidang muamalah. Jika kita melihat hierarki regulasinya, integrasi ini tersusun rapat, mulai dari Undang-Undang 1945 turun ke Undang-Undang HES, peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung, hingga integrasi Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia ke dalam keuangan hukum ekonomi syariah. Semua ini merupakan pilar utama yang tidak bisa dilepaskan pada tujuan utama hukum ekonomi syariah. Itu adalah kemaslahatan, keadilan, kemandirian ekonomi umat. Bapak Ibu yang berbahagia, evolusi sejarah regulasi ekonomi syariah kita bisa lihat dari beberapa tahun sejarah yang ada di Indonesia. Coba kita lihat pada tahun 1991, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 yang membuka pintu pertama kalinya bagi perbankan berbasis bagi hasil. Tahun 98, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, Indonesia mempertegas penerapan dual banking system untuk sistem perbankan ganda di bawah kembali Bank Indonesia. Kita lihat tahun 2008, menjadi tonggak sejarah dalam disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sebuah kodifikasi mandiri yang memberikan kepastian hukum yang kokoh. Dan tentu kita lihat tahun 2011 lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, fungsi pengawasan mikroprudensial dialihkan kepada otoritas jasa keuangan, itu adalah OJK. Dan terupdate pada tahun 2023, kita lihat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK untuk memperkuat integrasi sektor keuangan nasional serta perluasan instrumen keuangan syariah secara holistik. Nah, dengan demikian kita bisa lihat lembaga pendukung utama secara ekosistem ekonomi syariah berbasis value Islamik. Kita lihat, ekosistem keuangan syariah di Indonesia disokong oleh 4 lembaga pendukung utama. Pertama adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai regulator utama yang mengawasi seluruh aktivitas perbankan dan industri keuangan non-bank. Secara terpadu, ya, dengan adanya OJK menjadi salah satu lembaga yang mengatur, ya, tentang aktivitas perbankan. Terus selanjutnya yang kedua itu adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menjaga stabilitas moneter makro dan sistem pembayaran. Dan yang ketiga itu adalah DSN, Dewan Syariah Nasional,
oleh Majelis Ulama Indonesia selaku lembaga yang merumuskan dan menerbitkan fatwa sebagai acuan syariah compliance. Dan keempat, KNEKS yang mempercepat serta mengkoordinasikan program strategis pembangunan ekonomi syariah secara nasional. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk kepada ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Selanjutnya mari kita lihat cakupan atau ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah yang sangat luas Bapak Ibu. Ruang lingkup ini meliputi satu, perbankan syariah yang mengatur produk simpanan dan pembiayaan seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Ada bentuk selanjutnya yang kedua itu adalah asuransi syariah di dalamnya yang menerapkan asas ta'awun, tolong menolong guna menghindari riba, goror, dan maisir. Yang ketiga, pasar modal syariah mencakup transaksi efek, saham, hingga instrumen sukuk ya berstandarkan internasional. Oke, selanjutnya, lembaga keuangan mikro seperti BMT dan koperasi syariah untuk perlindungan skala mikro dan arbitrase sengketa melalui pengadilan agama. Dan tentunya filantropi Islam juga salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam komponen struktur ekonomi syariah. Seperti adanya Baznas, ya, LAZ, atau mungkin lembaga-lembaga yang basisnya adalah filantropi Islam. Yang karena tentunya tidak bisa terlepas dari instrumen keuangan syariah. Baik Bapak Ibu, adapun untuk tujuan strategis dan target pengembangan, kita bisa lihat semua regulasi dan ruang lingkup ini bermuara pada 3 tujuan strategis nasional. Pertama, menciptakan keadilan sosial. Dengan mengentaskan produksi monopoli atau mengentaskan praktik monopoli dan manajemen transaksi yang adil. Dan kedua, mencapai kesejahteraan umat dengan mendorong kepatuhan moral keagamaan di setiap aspek ekonomi syariah. Dan yang ketiga, mendukung visi besar nasional untuk meresposisikan landasan sebagai Indonesia sebagai pusat syariah dunia atau epicentrum industri halal dan keuangan syariah global. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah kalimat. Ekonomi syariah bukan hanya sekedar alternatif, melainkan poros masa depan kesejahteraan yang berlandaskan kemaslahatan dan keadilan universal. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.